Salam Suksma Angling Dharma. Kembali Guru Ratu memberikan pencerahan kepada semua para sinar, khususnya Guru Ratu tadi pulang mandi dulu, udah bersih, lagi kesini untuk memberikan pencerahan kepada para sinar agar para sinar betul-betul paham ajaran dan simbol-simbolnya. Kalau ajarannya kan sudah Guru Ratu berikan ya pengertiannya, yaitu ajaran spiritual Suksma Angling Dharma. SAD spiritual Suksma Angling Dharma, SSAD spiritual Suksma Angling Dharma, SSAD spiritual Suksma Angling Dharma. Yaitu ajarannya, yaitu salah satunya kita meyakini bahwa Tuhan itu juga ada dalam jiwa kita. Di samping Tuhan ada di mana-mana, ada di pura, di masjid, di gereja, di kuil, di kelenteng, maupun di alam semesta ini, di segala tempat apapun ada Tuhan. Jadi tidak ada ruang tanpa ada beliau, kan itu salah satu keyakinan kita. Kedua, ajaran spiritual Suksma Angling Dharma juga mengajarkan di samping Tuhan juga alam jiwa kita. Artinya Ratu mengajarkan agar kalian belajarlah Suksma. Suksma artinya berterima kasih atas apapun pemberian dari Tuhan. Kita kan pakai simbol bajunya ada putih, ada hitam, ada sentong merah. Sentong merah ini adalah Dewa Brahma yang menciptakan yang baik maupun yang buruk. Itu logikanya. Kita harus selalu siap menerima apapun ciptaan Tuhan, Dewa Brahma. Sentong merah itu simbol, sentong merah itu kan agama Hindu kan merah kan Dewa Brahma yang menciptakan baik dan buruk. Jadi kita tidak boleh pilih-pilih. Di samping itu Ratu juga mengajarkan bahwa marilah kita mendoakan leluhur, jangan leluhur dimintai. Di samping itu juga Guru Ratu mengajarkan kepada kalian semua agar kita meyakinin bahwa kita ini tunggal urip. Tunggal urip artinya kita berasal dari satu sumber ciptaan, yaitu Tuhan. Untuk itulah marilah kita di dalam melihat, merasakan, ya mendengar maupun apa yang mungkin kita alami, itu semua adalah bagian daripada ciptaan beliau yang harus kita saling menyayangi, mencintai, belas asih. Jangan karena berbeda kita bermusuhan, apalagi kita sampai membenci. Ya, tebarlah kebaikan. Jadi ajaran spiritual Suksma Angling Dharma juga mengajarkan kita seperti matahari. Kita sebagai yang memberikan cahaya, penerang. Kita sebagai pemberikan sinar. Jadi namanya, makanya matahari kalian sebagai sinarnya. Itu di lingkaran itu kan ada merah. Merah itu adalah ini Guru Ratu beritahu. Kalau agama Hindu ini adalah Dewa Brahma. Yang merah ini Dewa Brahma menciptakan, misalnya di sini ada bumi, ada langit, ada alam, di sini ada tanah, ada udara, di sini ada agama, ada aliran, ada air, ada api, segala macam ini ciptaannya. Jadi yang lidah-lidah apinya anggaplah manifestasi suci beliau. Kalau di sini Dewa Brahma, manifestasi suci beliau banyak. Ada Dewa Wisnu, Dewa Siwa, Dewa ya macam-macam. Dalam agama lain mungkin ada malaikatnya. Tapi kalau saya lahirnya ini matahari, anggap Dewa Brahma. Ini simbol Dewa Brahma menciptakan alam semesta beserta isinya. Ya, kalau kita di sini ada binatang, tumbuhan, hewan, ada agama, ada ajaran, ada aliran, ada ya meditasi segala macam. Jadi di sini pusatnya. Kita pusatnya dia Dewa Brahma, Sang Maha Pencipta. Untuk itulah marilah kita yakinkan kepada semuanya agar umat menyadari bahwa matahari itu adalah simbol kekuatan alam semesta secara lahiriah dulu, sebagai sumber energi. Kalau secara niskala spiritual adalah Dewa Brahma, Betara Brahma, Dewa Surya, Betara Surya. Jadi baju ini sangat sakral, tidak boleh dipinjam-pinjamkan kepada siapapun. Kalau sampai dipinjamkan tanpa melihat karma orang, kata-kata hati, hancur yang minjem. Panas dia. Dia tidak sanggup membawa simbol yang panas yang sangat luar biasa. Kalau dia hatinya tulus, baik, justru dia akan merasa tenang. Karena panas ini dua pengertiannya. Kalau kita baik jiwanya, jadi panasnya dia adem. Tapi kalau orangnya tidak baik, ketemu kita jadi kacau, bingung dia. Jadi itulah simbol matahari. Jadi baju jangan dipinjam-pinjamkan. Kalau nyuci tolong jangan dicampur dengan pakaian dalam. Ya, letakkan baju LAD yang baik
Jangan misalnya asal-asal dibawa ke tempat-tempat yang tidak patut, misalnya ke tempat judi, tempat minum, mabuk, tempat-tempat yang tidak patut. Ini baju sembahyang. Kalian bisa pakai buat sembahyang, ya berdoa boleh. Karena kekuatan matahari ada taksunya. Jadi kalau kalian sampai meminjamkan baju itu, kalau memang kata hati, kekuatan Dewa Surya ada, akan panas, berikan energi. Jadi jin setan butuh kalian kan sudah Guru Ratu bilang, takut sama yang namanya cahaya. Jadi cahaya dalam jiwa itu biar keluar betul kekuatan Widi, kekuatan Betari Surya, Dewa Surya atau Dewa Brahma, sang malaikat penguasa alam semesta beserta isinya, biar Roh Kudus biar keluar. Bersihkanlah jiwa kita. Caranya adalah mencari ilmu agar ego kita, sombong kita, takabur kita bisa hilang atau berkurang, minimal berkurang. Barulah cahaya beliau bisa hadir. Cahaya beliau apa itu? Kan memang tidak bersinar, tapi taksu, aura, wibawa, kekuatan power, ya kepandaian kita, kepintaran kita, kecerdasan. Itu yang masuk Guru Ratu. Jadi ilmu suksma Angling Dharma adalah ilmu matahari. Jadi pusat matahari apapun bisa kalian lakukan. Jadi ilmu matahari itu dia gelombangnya bisa ada panas, bisa ada angin, bisa ada gas, bisa padat, bisa ya hanya ada 5 unsur itu. Karena matahari ini kan 5 unsur ya, dari utara, selatan, barat, timur, tengah. Jadi kekuatan ilmu suksma Angling Dharma itu berpedoman kepada ajaran spiritualnya. Tapi kalau kalian ajaran spiritual suksma Angling Dharmanya tidak dilaksanakan, ilmunya pasti Ratu tutup, otomatis Ratu tutup. Jadi Ratu tidak bertanggung jawab jika kalian ada apa-apa, misalnya kena santet, dipukul tembus, ditembak kena, ataupun barangkali diserang orang kena, Ratu gak tanggung jawab. Tapi kalau orang sudah menguasai ajaran spiritual suksma Angling Dharma, dia akan tidak pernah tembus dengan kekuatan negatif. Merasakan iya. Rahayu para sinar, hidup jaya merdeka rahayu.